Awalnya gue underestimate banget sama film ini cuma gara-gara judul filmnya, poster filmnya, sampai trailer filmnya. Tapi ternyata kita tuh memang gak boleh banget menilai film kalau kita belum nonton filmnya. Silakan nonton langsung filmnya karena pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Bercerita tentang Glenn dan Maya adalah sepasang suami istri yang sudah tidak harmonis lagi. Sampai akhirnya Glenn berselingkuh dan juga berbohong kepada istrinya kalau dia pergi keluar kota yang dimana pesawatnya itu jatuh. Kita masuk dulu ke hal-hal yang gue suka dari film ini ya. Ngomongin soal premis dan juga sinopsis dari film ini menurut gue ya oke lah. Tapi menurut gue yang bisa menyelamatkan banget dari film ini adalah soal unsur komedi yang bisa bikin gue ketawa ngakak. Karena gini loh, gue tuh sebenarnya punya satu kesimpulan. Kalau misalkan gue nonton di satu studio yang lagi rame, di mana orang lain ketawa, misalkan itu komedinya nggak lucu menurut gue, tapi gue jadi ikutan ketawa. Sedangkan tadi pas gue nonton film ini, gue beneran sendirian, satu studio nggak ada siapapun lagi, dan gue ketawa dengan naturalnya gitu loh. Kan menurut gue rumus dari film ini juga agak mirip-mirip kayak film romantic komedi Thailand. Di mana di bagian pertengahan ada unsur horornya, tapi nggak dipaksain sama sekali. Dan ketika film ini nyampe ke bagian dramanya, menurut gue adegan dramanya beneran drama dan bisa bikin gue terharu sih. Karena pada akhirnya film ini pengen berbicara bukan cuma sekedar romantic komedi yang bisa ngelawak, yang bisa menghibur doang. Tambah lagi dari segi acting, 3 pemeran utama di film ini, Reza, Luna, sama Marisa, ya menurut gue ketiga pemeran utama di sini juga udah jelas banget lah ya, pengalaman film mereka udah banyak. Lalu kita masuk ke hal yang gue kurang suka dari film ini ya. Mungkin hal pertama yang pengen gue bahas di sini adalah lebih ke soal saran. Nah gini nih, saat ini film di bioskop itu kan lagi banyak banget yang tayang. Mungkin kalau misalkan kalian gak ada waktu untuk ke bioskop, atau lokasi bioskop dari rumah kalian itu jauh, atau kondisi keuangan kalian lagi kurang oke, menurut gue film ini sih lebih cocok untuk bisa tayang di aplikasi streaming service aja, kayak contohnya Sabar Ini Ujian. Atau malahan menurut gue film ini juga bisa loh berpotensi untuk dijadiin series kayak Suka Duka Berduka. Bahkan gak perlulah banyak-banyak jumlah episodenya, 4-5 episode juga cukup aja kok. Lalu terkait production design atau tata artistik yang menurut gue di film ini kayak terasa, oh ya udah gitu aja sih, bukan sesuatu yang spesial. Lagi di sini ada pemilihan lokasi syuting di Kubika Hotel Gading Serpong yang menurut gue itu sampai diulang sampai 3 kali. Dari adegan check-in di hotelnya, adegan di lobi, adegan Maya sama teman-teman ceweknya lagi makan. Bahkan adegan ngedate Glenn sama Maya pas mereka sebelum menikah. Lalu untuk soal sinematografinya, ya oke aja lah. Tapi kalau gue banding sama kualitas series yang cuma bisa tayang di layar kecil kayak contohnya Yang Hilang Dalam Cinta, ya akhirnya menurut gue kualitas sinematografi di film ini jadi kalah jauh aja sih. Dan ya memang pada akhirnya menurut gue visual dari film ini masih bisa jauh lebih diimprove lagi aja. Tapi kesimpulannya setelah gue keluar dari bioskop, gue ngerasa ini salah satu film yang menghibur dan juga enjoyable banget selama gue nonton filmnya. Nah gimana menurut kalian yang udah nonton film ini?